Renungan pagi, Kamis 24 Februari 2022. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita ada lagi dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Memperkenankan kami ada lagi di hari yang baru ini. Dan tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mendasari setiap aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian bagi kami, supaya firman Tuhan ini sungguh kami dapat mengerti, menghayati, dan bukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya pilih untuk menjadi dasar perenungan bagi kita di pagi hari ini. Kejadian pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-20. Kejadian pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bagi kita demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan di pagi hari ini, mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah orang yang berkenan kepada Tuhan di antara orang-orang yang ada di zamannya. Ia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ia setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu terbukti, saudara, ketika Tuhan mendatangkan air bah. Tuhan membinasakan bumi yang sudah dipenuhi dengan dosa, dengan kejahatan. Maka hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Lalu Nuh dan keluarganya ketika sudah diselamatkan dari bencana air bah, maka mereka tidak langsung bersenang-senang saja. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang baik tak bercacat diambilnyalah dan dipersembahkan sebagai korban syukur kepada Tuhan. Dan dikatakan begini, ketika asap persembahan itu naik kepada Tuhan, Tuhan menciumnya, maka baunya menyukakan hati Tuhan. Hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan tergerak dengan persembahan yang disampaikan Nuh dan keluarga kepada Tuhan. Dan dengan demikian, amarah Tuhan terhadap manusia yang berdosa itu menjadi lunak kembali. Tuhan berjanji tidak akan lagi membinasakan manusia dengan air bah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kita, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya, tidak berubah. Ia tidak pernah berubah. Jika Dia berjanji, Ia akan menepati janjinya itu. Dan oleh karena itu saudara, dalam kehidupan kita, supaya menyenangkan hati Tuhan, maka belajar dari pengalaman Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia dia menjauhkan kejahatan. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan itulah yang membuat dia mendapat perkenaan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang mau kita renungkan dari kisah Nuh ini? Apa yang mau kita pelajari dari kisah Nuh? Untuk kita menjadikannya sebagai pegangan hidup di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, ada dalam persekutuan umat Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu taat sama Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai pemimpin di mana saja kita dipercayakan. Mari saudara, kita hidup taat kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kita menomorsatukan Tuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh ketika dia selamat dari bencana air bah, dia ingat sama Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam keadaan apapun kita, dalam situasi senang, susah, ya, ketika kita beruntung ataupun kita gagal dalam segala usaha kita, bukan berarti membuat kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita harus menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita kuat, supaya kita mampu untuk menjalani hidup ini dengan selalu taat kepada perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami semua, mengingatkan kami supaya kami menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami juga supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya, karena itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.